Anda punya dapil ini loh, ya. Ini dapil Anda. Mestinya ini jemput aspirasi teman Pak Ari ini, kemudian perjuangkan. Saya backup. Paling luar biasa di sini adalah terapi stres. Semacam hak paten dari politik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pantai Botugolu, tepatnya di Pantai Terapi Botugolu. Saya bertemu dengan seorang pengusaha tempat wisata di Kabupaten Buol, tepatnya di Desa Botugolu. Dan saya ingin bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Nama saya Ari Purnawan. Ari Purnawan. Ya. Ari Purnawan, orang Buol atau pendatang? Orang Buol. Oh, orang Buol, mantap. Ya, Arif, saya ingin bertanya kenapa tempat ini menjadi objek wisata, yang kemudian apa manfaat dari destinasi wisata ini sebagai, di sini disebutkan Pantai Terapi. Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Bung. Pada awalnya itu sekitar 2 tahun yang lalu, pada bulan-bulan Maret itu, saya berpikir bahwa bagaimana apa yang ingin saya berikan ke desa. Iya. Saya tidak ingin bertanya apa yang desa berikan ke saya, Iya, tapi saya mencari apa yang sebenarnya dan bakti apa yang saya harus berikan ke desa. Awal mulanya ini kan tempat ini sebagai kandang sapi kan. Oh, dulu sebagai kandang sapi iya, tempat kandang ini. sapi di sini. Tempat ini kotor. Kandang sapi, kandang desa atau Tidak. kandang masyarakat? Iya, kandang masyarakat begitu. Kebetulan rumah juga dekat sini, dekat kandang ini. Awalnya ini tempat untuk menunggu orang dari melaut. Oh iya. Jadi tempat ini tempat tambatan perahu pada saat orang pulang dari melaut. Ya. Jadi orang-orang singgah sini, kemudian mereka itu menunggu para nelayan-nelayan itu yang pulang sore harinya, petang, datang, kemudian sudah pulang. Dari situ juga di sini adalah tempat di mana jaringan yang cukup bagus di Kecamatan Bunobogu sebelum ada tower. Maksudnya jaringan internet? Ya, internet. Di sini bagus? Di sini bagus, Oh, iya. internet maupun nelpon kan, tahun-tahun kemarin. Nah, alhamdulillah dari situ saya melihat mungkin ini bisa dijadikan sebagai salah satu objek wisata atau tujuan destinasi wisata di Kabupaten Buol. Iya. Nah, kemudian kenapa sampai saya namakan ini Pantai Terapi? Pada hakikatnya saya punya orang tua mempunyai penyakit atau sakit-sakit. Oh iya. Ya, stroke begitu. Jadi awal mulanya orang tuanya ini ada penyakit stroke yang kemudian terinspirasi Anda untuk membuka tempat wisata ini, untuk kemudian bagaimana dicoba dilakukan terapinya dan kemudian bagaimana itu punya efek, punya manfaat. Iya, pada awalnya saya punya orang tua yang perempuan, mama saya itu ketika dia waktu sakit selama mungkin kurang lebih 6 bulan itu, saya ajak untuk mandi di sini, di laut sini. Kemudian selain daripada mandi,
kemudian pakai pasir panas juga. Pakai pasir panas. Ya, dioles-oleskan ke ini, ke lutut, ke kaki. Selama 6 bulan itu saya lihat ada signifikan perkembangan kesehatan yang signifikan di mama. Kemudian saya terinspirasi, mudah-mudahan ini salah satu jalan untuk membuka ini juga, yang kebetulan aksesnya pantai ini dekat dari rumah. Jadi berarti awalnya ini ditemukan pada sebenarnya tujuannya untuk menterapi orang tua, tapi kemudian Ari ini mencoba untuk sebenarnya bertujuan untuk menolong orang lain. Nah, ternyata tujuan untuk menolong orang lain ini ternyata punya efek, punya manfaat, bahwa orang semakin banyak berdatangan, berkunjung untuk mencoba terapi pantai yang ada di Batugolo ini, dan kemudian banyak pengunjung. Iya, di samping itu belum sampai di situ keyakinan saya bahwa ada sebagian ikhtiar untuk terapi di pantai ini atau di waktu ini untuk menyembuhkan. Kemudian ada saya punya paman, keluarga lagi yang dekat dari rumah. Dia itu beliau itu stroke juga, berat, hampir tidak bisa berjalan kaki. Terpaksa harus dipapa begitu, ditandu untuk jalan. Alhamdulillah saya tawarkan, bagaimana kalau misalnya dicoba dulu kita mandi-mandi di sini, mandi di laut. Tiap pagi, kemudian diterapi juga pakai pasir. Alhamdulillah 2 bulan setelahnya itu sudah sembuh, sembuh total. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah bisa jalan dengan baik lagi. Kemudian dari situ saya mencoba mengedukasi masyarakat, maksudnya menginformasikan kepada masyarakat yang lain. Ada kawan-kawan atau teman-teman dari desa tetangga yang orang tuanya kebetulan ada penyakit stroke juga, sama. Kemudian saya tawarkan, alhamdulillah beberapa orang, bahkan puluhan orang dari desa Domangkar, dari desa tetangga, desa Bunobog, bahkan ada yang dari desa Lokodidi, ada juga yang dari Buol. Kemudian itu ada awal dari membuka usaha ini. Kemudian juga ketika membuka usaha ini, momok yang ada dalam pikiran saya, apa senjata jitunya, awal mulanya pembukaan. Kemudian di samping itu saya mencoba untuk membuka wisata ini dengan menu khasnya, maksudnya menu yang paling dominan di sini. Artinya setiap pengunjung yang datang ini sudah difasilitasi, ada kotesnya, kemudian ada warung makan, kemudian juga untuk mungkin sementara Ari ini membuka warungnya ini dengan mungkin ada kopi, kopi khas Buol. Kemudian juga ada saraba, begitu kira-kira? Tapi menu yang utamanya itu ikan bakar. Menu utamanya ikan bakar. Jadi di sini teman-teman sekalian, di sini ternyata ada menu ikan bakar yang masih segar-segar. Karena di sini para nelayan yang ada di wilayah desa Batugolo ini, di sini tambatan perahunya. Tambatan perahunya di sini. Nah, sehingga pemilik warung yang ada di sini pada saat nelayan itu pulang melaut, dia sudah membeli ikan-ikan mereka. Jadi di sini sebenarnya ada manfaat ekonomisnya sebagai destinasi wisata, tetapi juga nelayan-nelayan yang ikannya itu tiba dari laut, ini sudah ada pembelinya. Nah, menurut Pak Ari, siapa orang besar di Kabupaten Buol ini yang pernah datang di sini? Yang pernah datang ke sini orang yang paling besar itu, maksudnya pejabat, orang hebat, orang kaya. Pernah datang ke sini yang pertama itu Bapak Bupati Haji. Pak Bupati? Sudah pernah datang? Bapak Wakil Bupati juga. Pak Wakil Bupati? Kemudian Bapak Kapolres. Pak Kapolres? Kapolres yang mana? Yang kemarin dengan yang sekarang. Pak siapa? Pak Wawan? Iya, Pak Wawan. Kemudian yang sekarang ini Pak Dino. Kemudian Ibu Sri Kandi. Ketua DPR. Saya menyapa kepada Ibu Ketua DPR. Ternyata Anda pernah ke sini dan di sini masyarakatnya membutuhkan fasilitas tambahan, guys. Fasilitas tambahan. Coba kalau kita pikirkan melalui aspirasi anggota DPR, bisa disambungkan kira-kira ke pemerintah, bagaimana untuk pengembangan destinasi wisata ini agar daerah kita ini bisa terkenal sampai ke
mungkin sampai ke provinsi tetangga, atau mungkin sampai orang-orang Jakarta, orang-orang Buol yang mau mencari di mana Buol ini ada destinasi wisata. Kira-kira begitu, Pak Ari ya? Iya, siap. Ya. Dan kemudian bahkan para camat itu semuanya para camat sudah pernah ke sini. Para camat sekabupaten Ya, Buol. sekabupaten Buol. Anggota dewan selain Ibu Iin, Ibu Risnawati M. Saleh dari Ibu Risnawati. Iya. Ibu Risnawati. Kemudian Pak Bahri Asiki. Pak Bahri. Iya, Pak Bahri Asiki, mereka itu kan ada komunitas Herbalife. Tiap Sabtu mereka itu senam di sini. Saya ingatkan kepada sahabat saya Bahri Asiki dari Partai Nasdem, Anda punya dapil ini loh, ya. Ini dapil Anda. Mestinya ini jemput aspirasi teman Pak Ari ini, kemudian perjuangkan. Saya backup. Ya, oke. Ya, lanjut Pak Mas Ari. Kemudian yang pernah berkunjung juga yang dari provinsi Pak yang calon gubernur kemarin itu. Calon gubernur Pak Hidayat Lamakarate. Dia itu kampanye di sini. Beliau kampanye di sini. Iya, beliau kampanye. Siapa jurkamnya? Jurkamnya Pak Ibrahim Timumun. Pak Ibrahim, siapa lagi? Pak Ibrahim Timumun. Kemudian... Saya tidak termasuk. Wah, lupa. Saya termasuk salah satu jurkam di sini. Oh iya. Oke. Terus siapa lagi?